Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Apa kabar anak-anakku sekalian? Alhamdulillah sehat ya. Baik anak-anakku sekalian, pada pagi hari ini Ibu akan memberikan materi tentang zakat. Baik, anak-anakku sekalian, jangan lupa di rumah untuk senantiasa belajar dan menjaga kesehatannya ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya anak-anakku sekalian yang ada di rumah berdoa sebelum belajar. Baik. Nah, Ibu pimpin ya doanya. Doa sebelum belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Ya. Baik, selanjutnya anak-anak sekalian, kita belajar tentang zakat. Nah, di sini sebelum Ibu memaparkan materi, adapun tujuan pembelajaran yang Ibu harapkan, di sini anak-anakku sekalian dapat atau mampu memahami arti itu zakat. Seperti apa sih itu zakat? Bagaimana hukumnya zakat? Seperti apa? Nah, Ibu dan anak-anakku sekalian dapat mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari tentang zakat. Yang terutama biasanya ada zakat yang kita lakukan di bulan suci Ramadan. Baik, kita lanjut pada materi. Nah, apa itu zakat? Zakat adalah salah satu rukun Islam yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat. Ya, jadi zakat adalah rukun adalah wajib yang ditunaikan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat. Ya, tidak juga wajib kalau dia tidak memenuhi syarat. Zakat merupakan bentuk ibadah yang memiliki banyak manfaat baik bagi pemberi maupun penerima zakat. Jadi, baik orang yang memberi zakat dan orang yang menerima zakat itu sama-sama bermanfaat. Kita lanjut. Nah, pengertian zakat di sini zakat berasal dari kata zakkah yang berarti suci. Ya, zakat berarti suci. Ya, betul. Zakat merupakan harta yang dikeluarkan oleh seluruh muslim yang telah mencapai nisab atau haul, yang kemudian disalurkan kepada 8 golongan mustahik. 8 golongan mustahik itu adalah mustahik itu yaitu orang yang berhak menerimanya. Ya, zakat merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang mampu untuk membantu sesama dan membersihkan hartanya. Jadi orang yang mampu atau orang yang kaya itu wajib hukumnya untuk mengeluarkan zakatnya sebagai pembersih hartanya. Ya. Nah, di sini ada 3 arti dari zakat itu yaitu suci, ya, suci, zakat yang dibersihkan dari sifat kikir, ya, membantu kita tidak rakus atau tidak serakah dengan apa yang kita miliki. Kita belajar untuk berbagi, ya, tidak pelit, ya, itu supaya kita harta yang kita miliki itu suci karena kita sudah mengeluarkan hak dari harta yang kita miliki itu. Nah, yang kedua, rukun Islam. Nah, zakat juga merupakan rukun Islam, betul sekali ya. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim. Nah itu ya, merupakan rukun Islam yaitu zakat. Nah, selanjutnya ibadah. Nah, zakat juga itu merupakan ibadah, bukan bahwa serta-merta kita sholat itu ibadah, ngaji itu ibadah. Dengan kita berzakat juga itu merupakan
ibadah. Nah, zakat merupakan bentuk ibadah yang menumbuhkan rasa syukur dan kepedulian kepada sesama. Jadi, dengan kita berzakat, kita merasa peduli kepada orang yang eh, tidak memiliki harta yang seperti kita miliki itu. Jadi kita harus berbagi rasa peduli kita atas apa yang Allah titipkan kepada kita. Ya, lanjut. Di sini ada hukum zakat. Nah, hukumnya zakat itu adalah wajib. Nah, wajib setiap muslim yang mencapai nisab atau haul. Ya, nisab adalah batas ya, batas harta yang wajib. Sedangkan haul adalah jangka waktu. Nah, jangka waktu harta yang telah ditentukan oleh Allah sudah sesuai dengan syariat Islam, ada ketentuannya, ada waktunya, jangkanya harus kita mengeluarkan zakat itu. Adapun hukumnya wajib, zakat merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang mampu. Ya, bagi yang mampu saja. Kalau kita tidak mampu makan saja secukupnya, ya tidak perlu kita mengeluarkan zakat kita. Yang kedua, dalil. Nah, dalil yaitu landasan hukum yang berdasarkan dengan hukum syariah yang telah ditentukan oleh Allah. Zakat telah diwajibkan dalam Al-Quran dan hadis, dan ada hadisnya itu bahwa wajib untuk dilakukan. Bukan bahwasanya perintah dari orang atau bagaimana, itu semua perintahnya dari Allah yang berlandaskan dari Al-Quran dan hadis. Selanjutnya, manfaat. Nah, ini hukumnya dari zakat ada manfaatnya. Zakat bermanfaat untuk membersihkan harta dan kita membantu kaum duafa, orang-orang yang mustahik, yaitu orang-orang yang berhak menerima zakat. Ya, selanjutnya syarat wajib zakat. Nah, zakat wajib ditunaikan oleh muslim yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat tersebut meliputi syaratnya adalah dia beragama Islam, merdeka, maksudnya merdeka itu tidak terikat, memiliki harta yang mencapai nisab dan telah melewati haul dan sudah melewati waktu. Dengan demikian zakat menjadi bentuk tanggung jawab sosial bagi setiap orang yang mampu. Jadi dari ada tadi ke syaratnya orang yang berzakat, jadi dia Islam, jadi dia harus beragama Islam, dan kalau orang yang bukan non Islam itu tidak diwajibkan. Ya. Kedua, merdeka. Zakat tidak wajib bagi orang yang tidak merdeka, maksudnya orang yang budak, jadi pekerja, orang yang tidak merdeka, ada sangkut pautnya bersama orang lain, dia bekerja karena ada sesuatu yang ingin merasa terikat dari itu untuk mencapai terlepas dari keterikatan itu. Jadi kalau orang masih ada terikat utang atau bagaimana ya dengan itu dan tidak bisa mencukupi, ya kita tidak diwajibkan untuk berzakat. Yang terakhir, mencapai nisab ya. Jadi harta yang mencapai batas minimal telah ditentukan ya, ada batasnya. Kalau yang kita miliki itu ada batasnya 1 tahun atau bagaimana, itu tergantung dari zakat apa yang mau kita keluarkan. Lanjut, macam-macam zakat. Nah, coba dilihat nih. Ada zakat fitrah. Nah, zakat fitrah, zakat wajib dikeluarkan pada bulan suci Ramadan. Ya, biasanya yang biasa ada mau zakat fitrah, ya kan? Nah, ada pun yang zakat fitrah itu adalah makanan pokok kita, yaitu apa makanan pokok kita di rumah? Iya, beras, betul ya. Makanan pokok kita di rumah adalah beras menjadi nasi. Nah, itulah yang harus kita keluarkan zakatnya itu 2,5 kilogram berasnya. Nah, zakat mal, zakat yang dikeluarkan atas harta kekayaan yang telah capai nisab. Jadi harta yang sudah kita mencapai nisabnya sudah mencapai ketentuannya, kita harus keluarkan. Zakat emas. Nah, kalau yang punya emas, zakatnya dikeluarkan. Kepemilikan emas itu telah tercapai. Emasnya sudah 80 gram, ya harus dikeluarkan zakatnya, atau 85 gram harus dikeluarkan itu zakatnya, ya. Terus perak, begitu juga dengan perak, ya.
emas dan perak harus dikeluarkan juga. Ya, selanjutnya zakat mustahik, ya, penerima zakat. Nah, penerima zakat adalah uh, disebut dengan mustahik. Ingat ya, mustahik adalah orang yang menerima zakat. Zakat disalurkan kepada 8 golongan mustahik, yaitu yaitu fakir, miskin, amil, mualaf, hamba sahaya, gorim, fisabilillah, dan ibnu sabil. Ya, itu yang menerima zakat. Yang berhak menerima zakat ya ada 8 golongan, diingat ya. Baik, nah ini nih, siapa tahu nanti ada yang mau mempraktekkan langsung untuk tata cara berzakat ya. Zakat dapat ditunaikan dengan berbagai cara seperti melalui lembaga zakat, amil zakat ya, seperti Basnas, ada juga yang di masjid, ada lazismu ya. Lazismu itu adalah merupakan lembaga yang khusus mengelola zakat dan menyalurkan zakat. Banyak lembaga yang bisa kita pilih, dan itu caranya adalah kita lihat dulu itu menentukan nizabnya, menghitung harta yang telah kita tercapai, terus menghitung zakat, hitung jumlah zakat yang wajib dikeluarkan, menentukan mustahiknya, siapa sih yang bisa menerima zakat ini, terus mengeluarkan zakatnya. Nah, di sini bisa kita melihat bahwa ini loh yang bisa menerima zakat. Kalau ada dilihat tetangganya yang miskin atau fakir, itu yang didahulukan. Bisa menyalurkan zakatnya kepada orang yang berhak menerima zakat. Kita harus salurkan dengan penuh keikhlasan agar apa yang kita berikan itu bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, selanjutnya. Nah, hikmah dan manfaat zakat. Jadi ada hikmahnya, kalau kita ada manfaatnya, bukan sekedar kita mengeluarkan saja zakat kita, yaitu ada meningkatkan harta ya, harta kita suci, subur ya, terus meningkatkan keimanan. Nah, ya dengan kita berzakat juga keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah itu lebih meningkat. Terus membantu sesama, selain juga kita membantu orang lain yang kesusahan, itu juga dan dapat membuat orang tersenyum dengan atas zakat kita itu, meringankan beban orang, itu juga merupakan manfaat bagi kita dan orang lain. Nah, membangun masyarakat ya, kita dengan kita mengeluarkan zakat, kita membangun masyarakat yang bisa mensejahterakan atau bisa membantu apa yang ada di kalangan masyarakat kita. Baik anak-anakku sekalian, demikianlah paparan materi Ibu. Ibu harapkan pertemuan berikutnya Ibu akan mengevaluasi sampai di mana sih pemahaman anak-anakku sekalian yang ada di rumah tentang zakat. Ya, mungkin demikian yang dapat Ibu sampaikan. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.